Baik, halo Bapak Ibu. Kali ini kita akan mempelajari atau tutorial sederhana mengenai ProProf. Maka pertama kita klik yaitu ProProf. Kemudian kita enter. Nah, kita akan menemui banyak pilihan di sini dan kita akan melihat yang paling atas ya Bapak Ibu, yang www.proprof.com. Kemudian kita klik. Nah, di sini karena saya sudah membuat, maka di sini akunnya langsung akun saya, maka di sini akan saya logout dulu. Kemudian jika Bapak Ibu baru pertama kali ingin membuat, maka nanti Bapak Ibu klik yang sign up free. Nah, di sini ada banyak jenisnya Bapak Ibu ya untuk ProProf ini, tapi nanti kita akan lihat yang Brain Games. Yang ini yang Brain Games ya. Untuk pertama kita sign up free. Kita daftar dulu. Nah, untuk mendaftarnya itu macam-macam, bisa pakai Google, akun Facebook, Twitter, kemudian LinkedIn, dan juga akun Microsoft maksud saya, maaf. Nah, di sini saya daftarnya pakai akun yang Google. Jadi saya klik yang akun Google, kemudian saya klik akunnya. Kemudian kita tunggu sejenak dan bisa langsung masuk Bapak Ibu ya, bisa langsung otomatis masuk, jadi tidak perlu mengecek email seperti itu. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang yang Brain Games ya. Kita akan berfokus pada yang Brain Games. Maka di scroll ke bawah dan cari yang Brain Games, kemudian kita klik. Nah, ini adalah macam-macam dari Brain Games-nya. Jadi ada word search, kemudian crossword, kemudian hangman, kemudian ada puzzle, ada chess atau main catur, kemudian tic-tac-toe, jigsaw, sliding, sudoku. Jadi banyak macamnya. Di sini saya tidak akan membahas semua Bapak Ibu ya, ada beberapa yang mungkin bisa relevan untuk kita gunakan. Lalu di sini kita masih diminta untuk sign up sama login ya. Jadi karena tadi kita sudah mendaftar, maka di sini kita login aja, login. Kemudian kita pilih kembali, tidak usah memasukkan username atau email di sini, tapi kita langsung di sini menggunakan pilihan yang ada, bisa pakai Google, kemudian Facebook dan yang lainnya. Kita tadi mendaftar pakainya Google, maka saya klik yang Google. Kemudian pilih akunnya. Nah, di sini baru masuk ya Bapak Ibu ya, baru di sini masuk sebagai saya. Maka nanti Bapak Ibu juga akan masuk sebagai Bapak Ibu. Nah, baru di sini kita bisa memilih. Nah, yang pertama kita akan membuat yang word search. Jadi di sini ada pilihan play game sama create games. Maka pertama kita akan klik yang create games, kemudian kita akan pilih yang ke bawah ini, kita akan buat yang word search dulu. Kita klik. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik untuk nama dari word search dari game yang akan kita masukkan itu namanya apa. Misalnya di sini saya membuat untuk transformator misalnya. Transformator. Nah, atau ini aja deh, yang umum aja. Pengetahuan umum. Kemagnetan aja Bapak Ibu ya. Kemagnetan. Nah, di sini yuk kita cari kata-kata mengenai magnet. Lalu di sini ada tipe kata-kata yang mau kita gunakan di puzzle-nya tadi ya. Jadi kita masukkan kata-katanya nanti di sini di bawah ini.
Kalau misalnya kurang, nanti kita tinggal add more words, kita tambahin kata-kata. Misalnya di sini magnet, kemudian kutub, kemudian induksi, kemudian elektromagnet. Kita masukkan kata-kata yang memang ada hubungannya dengan judul dari game yang mau kita buat. Kemudian tolak menolak, tarik menarik, medan magnet, Tesla. Lalu ini untuk Bapak Ibu, kata-katanya bisa bebas ya Bapak Ibu ya, yang mau Bapak Ibu pakai berdasarkan kembali lagi ke judul atau materi apa yang mau kita bahas untuk mengajar, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi kutub utara, kemudian kutub selatan, Nah, ini kan kurang Bapak Ibu ya. Jadi kita tambahkan add more words. Nah, di sini akan langsung otomatis bertambah. Seperti itu. Jadi kita tambahkan gaya Lorentz misalnya cukup Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Misalnya nih tingkat kesusahan, gampang, easy, atau medium, agak susah, atau susah sekali, hard. Nah, di sini saya pilih yang easy aja. Kemudian di sini maksimum waktunya ini 60 menit ya. Bisa diatur, bisa 5 menit, 10, 15, 20, 30 menit. Nah, di sini saya pakai 60 aja yang waktu maksimum. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu kemudian klik yang create my games, kita klik, kita tunggu. Nah, sudah jadi gamenya tadi Bapak Ibu ya. Lalu kita klik yang untuk melihat hasilnya, kita klik yang play game, kita klik yang play game. Nah, akan muncul seperti ini bentuknya, dan ini bisa langsung kita pakai dalam pembelajaran secara daring Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung meminta siswa-siswi kita atau peserta didik untuk mencari di mana kata-kata yang harus ditemukan yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Misalnya seperti ini ya, di sini waktunya terus berjalan, kemudian di sini nanti ada skornya, kemudian ini tadi judulnya. Lalu kata-kata yang akan dicari itu ada di sini, ada magnet, listrik, induksi, Tesla, kutub, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya mau diulang lagi, di sini ada tulisan play again. Nah, kita cek misalnya tadi susah, kita bisa play again. Nah, di sini tadi perintahnya, yuk kita cari kata-kata mengenai magnet. Nah, seperti itu. Dan di bawah ini juga kata-kata yang mau dicari apa gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka kita tinggal cari aja misalnya salah satunya. Misalnya di sini yang pertama nih ada tarik menarik. Kita klik, kemudian kita geser, tarik menarik. Nah, kalau sudah berwarna hijau berarti itu betul Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya seperti ini kita misalnya ini sembarangan ya, seperti ini. Nah, dia nggak mau. Kalau bukan itu yang dikehendaki, yang sudah kita buat tadi, maka tidak mau. Kemudian kita mencari lagi, misalnya mana nih, di sini magnet. Nah, lalu yang lain lagi, misalnya ini kutub utara, ini Bapak Ibu, kutub utara. Jadi kita klik, kemudian kita tarik sampai di hurufnya, kita klik kembali. Kemudian
contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, sampai kita cari terus sampai bersama dengan anak-anak sampai semua kata-katanya itu terpenuhi. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai referensi lah untuk kita mengajar seperti itu. Nah, ini untuk yang word search ya, mencari kata-kata. Kemudian kita bisa kembali. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya. Nah, kita mau membuat yang lainnya, maka kita klik yang di sini Bapak Ibu, yang di create games. Tadi yang word search sudah, sekarang kita mau lihat yang crossword. Nah, ini ya, misalnya sama prosesnya Bapak Ibu. Pertama kita akan membuat judul dari permainan teka-teki atau crossword game ini yang mau kita buat. Maka di sini kita tulis misalnya kemagnetan lagi ya, kemagnetan. Kita pelajari magnet yuk, misalnya. Kalimatnya bebas ya Bapak Ibu. Kemudian di sini wordnya, kemudian di sini hintnya. Nah, di sini wordnya itu adalah merupakan jawaban dari teka-teki yang mau kita buat teka-teki. Nah, sementara hintnya ini adalah petunjuk yang mau kita gunakan sebagai soal mendatar atau menurunnya, seperti itu. Misalnya di sini pertama ini adalah kemagnetan. Di sini petunjuknya yang berhubungan dengan kemagnetan. Misalnya kemampuan suatu benda untuk menarik benda logam lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua misalnya induksi. Cara membuat magnet dengan mendekatkan. Kemudian yang di sini elektromagnet. Elektromagnetik misalnya cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik searah. Kemudian lalu kita lanjutkan misalnya untuk kata-katanya lagi. Permanen, sifat magnet tetap, kemudian sementara, magnet, sifat magnet yang terbuat dari besi. Kemudian jika kurang, kita tambah lagi di sini add more words. Sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik lagi di sini. Misalnya dibakar. Salah satu cara menghilangkan sifat kemagnetan misalnya. Nah, seperti ini. Jika masih kurang lagi, nanti Bapak Ibu bisa menambah add more words lagi, tapi jika memang dirasa sudah cukup, maka sudah cukup. Selanjutnya kita klik create my games. Kita klik. Lalu jika sudah selesai, maka kita klik untuk mengecek ya Bapak Ibu, maka kita klik play game. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada
mendatarnya 2 soal, kemudian menurunnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 soal, jadi total soalnya ada 6. Nah, untuk yang kemagnetan ini Bapak Ibu di sini nomor soalnya tidak ditulis ya. Jadi untuk kita mengetahui ini soal nomor berapa, nomor berapa, maka Bapak Ibu mengklik salah satu dari kotak-kotaknya ini, misalnya yang ini. Nah, ketika di sini diklik, maka di sini akan terjadi perubahan warna lebih gelap ya. Nah, itu berarti ini soal nomor 1, yaitu kemampuan suatu benda untuk menarik benda logam lain yang ada di sekitarnya. Misalnya kita mau klik yang di bawah ini. Nah, ini berarti nomor 2 yang mendatar, yaitu cara membuat magnet dengan mendekatkan, seperti itu. Nah, kita klik yang nomor 1. Kemampuan suatu benda untuk menarik benda logam lain yang ada di sekitarnya, yaitu kemagnetan. Nah, jika ini sudah berwarna hijau, Bapak Ibu berarti ini sudah benar. Tapi kalau misalnya salah, misalnya di sini kita klik ke magnet. Nah, seperti ini kita klik yang bagian yang lain. Nah, di sini warnanya masih sama ya, warna putih. Jadi di sini tidak bisa, ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi benar atau salah. Jadi nomor 1 tadi adalah kemagnetan, seperti ini. Kemudian untuk yang ini, yang bawah nomor 2, cara membuat magnet dengan mendekatkan, yaitu induksi. Lalu berikutnya kita lihat yang panjang ini, yang panjang. Nah, cara membuat magnet dengan dialiri cara arus listrik searah. Misalnya di sini adalah elektromagnetik. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ketika kita dalam pembelajaran secara daring, secara langsung, maupun secara luring Bapak Ibu. Misalnya nanti kita luring untuk memulai pembelajaran, nah kita bisa menggunakan ini, atau untuk di akhir pembelajaran atau di tengah pembelajaran. Jadi fleksibel saja. Nah, jika misalnya ini kita mau bagikan kepada siswa, kelemahannya adalah di sini ketika siswa memencet antara submit dan give up. Nah, kalau misalnya submit berarti kan ini misalnya udah selesai, nanti keluar skornya berapa. Tapi kalau di sini dipencetnya give up, maka nanti jawabannya di sini akan muncul semua. Misalnya kita cek di sini give up. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah menyerah artinya sudah ampun gitu maksudnya anak-anaknya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau untuk misalnya pembelajaran ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya untuk penilaian ini memang tidak baik ya Bapak Ibu kalau untuk digunakan untuk kita menilai, karena kita belum tentu tahu itu jawabannya benar semua atau tidak. Jadi ini dipakai untuk pembelajaran, itu saya rasa sangat baik gitu. Jadi kalau kita mau mengulang, maka di sini kita play again. Nah, ketika kita klik play again, maka di sini akan mulai lagi dari awal. Seperti itu. Misalnya tadi nomor berapa? Nomor 1, kemagnetan. Kemudian di sini kita submit. Nah, di sini congratulations, skormu adalah 17 dari 100 poin. Jawabannya betulnya 1, yang salahnya 5. Seperti itu. Nah, kalau ini disubmit maka akan masuk ke dalam email si pembuatnya, begitu. Nah, ini untuk crossword Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita bisa langsung di sini yang create games kita klik, kemudian di sini kita misalnya nih sliding puzzle, kita klik. Nah, kalau menggunakan puzzle ini tampilannya akan seperti ini. Di sini kita beri nama puzzlenya, misalnya yaitu hukum Ohm, misalnya hukum Ohm. Kemudian di sini upload image, kita upload, misalnya kita sudah harus punya gambar dulu ya Bapak Ibu yang mau kita buatkan puzzle-nya itu seperti apa. Bisa cari gambar di Google,
kemudian bisa cari buat sendiri, itu lebih baik. Nah, kalau yang contoh saya ini tadi saya ambil gambar di Google, kemudian nanti tinggal kita upload gambarnya ada di mana, seperti itu. Kita cari gambarnya. Nah, misalnya ini tentang Om. Kita open. Kemudian di sini sudah muncul gambarnya ya, baru kita klik yang done di sini. Nah, kalau sudah di sini kita akan menuliskan petunjuknya, misalnya susun puzzle-nya, dan pelajari rumus dan pelajari materi yang ada pada puzzle tersebut. Dan ini dari yang pertama tadi, untuk yang poprov ini bisa digunakan untuk semua mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung topiknya kita mau apa, lalu kita tinggal membuat sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut. Nah, di sini juga ada standarnya, ada difficulty-nya, ada ininya, tingkat kesusahannya, ada gampang, kemudian sedang, kemudian susah sekali. Nah, di sini kita bisa memilih mau diberi number detailsnya, misalnya ini nanti ada nomor 1, 2, 3 seperti itu atau tidak. Nah, kalau di sini saya kasih aja ya, jadi nanti ada biar tidak bingung. Kemudian jika sudah, maka di sini kita create my games, kita klik. Nah, kalau sudah, maka kita tinggal play game. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ada hukum Om. Jadi ini tadi ada nomornya tadi, ada 1, 3, 5. Jadi semuanya puzzle-nya ada 7 kartu sebetulnya ya. Kemudian di sini diberi clue-nya bahwa gambarnya itu nanti puzzle-nya diminta untuk disusun seperti ini. Ada waktu dan ada skornya. Kemudian di sini kita kalau mau mengulang lagi bisa play again. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mau men-share ke anak-anak, Bapak Ibu bisa klik yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini, kemudian di copy. Nah, kemudian nanti kita buka WA atau Google Classroom atau yang lainnya. Nah, kita share di sana, nanti anak-anak ketika diklik akan muncul seperti ini. Dan ini bisa digunakan dalam awal pembelajaran atau untuk pembelajaran minggu depannya. Misalnya kita berikan seperti ini, anak-anak akan menyusun sendiri. Ketika sudah tahu, kita minta mereka untuk men-screenshot, kemudian mereka pelajari tentang apa yang mau kita ajarkan di pertemuan berikutnya, seperti itu. Nah, ini untuk memainkannya caranya tinggal diklik. Jadi misalnya ini kan bagian ini kosong. Nah, ini sebetulnya sudah ada clue-nya juga ini. R sama dengan V per I, berarti yang ada tulisannya tuh nanti ya seperti itu. Misalnya ini kita klik. Nah, ini bisa digeser. Kemudian ini digeser. Kemudian ini bisa digeser. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa kita naikkan. Seperti ini. Nah, tinggal pinter-pinter kita gimana supaya ini nanti bisa tersusun seperti itu. Nah, nah seperti ini permainannya
Bapak Ibu ya. Nanti ini kan sebetulnya sudah ada nomornya ya, jadi tinggal kita urutkan. Nah ini tinggal 4, 5, kemudian nanti 6-nya, 7, dan 8 seperti itu ya. Jadi kesusunannya nanti seperti itu. Nah bagaimana strateginya, itu nanti yang akan menjadi penilaiannya. Nah ini selesai, jadi skornya 81/100. Nah kemudian ini nanti diberi nama seperti itu, di screenshot. Nah jadi setelah dapat puzzle-nya tersusun, nanti anak-anak bisa mulai mempelajari materinya apa seperti itu. Nah ini tadi untuk yang puzzle. Kemudian kita cari lagi create games untuk yang jigsaw. Nah untuk yang jigsaw ini hampir mirip ya Bapak Ibu dengan puzzle, caranya sama. Kemudian nanti hasilnya juga ya kita lihat aja di sini, hukum ohm. Kemudian kita klik, kita upload gambarnya, kita buat yang sama saja. Kemudian kita cari gambar yang sudah kita siapkan, kita open, kita tunggu. Kemudian kalau sudah terupload kita klik done. Nah kemudian di sini sama, susun puzzle-nya, dan pelajari materinya seperti itu. Kemudian sama di sini ada isi itu nanti ada sekitar 6 sampai 10 piece, itu 10 potongan. Kemudian ada medium, itu lebih kecil-kecil lagi, 12 sampai 35, dan yang susah itu 36 sampai 100 pieces ya. Nah di sini kita klik create my games. Kemudian di sini kita play gamenya. Nah seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi di sini ada timenya, ada skornya. Nah skornya ini berkurang berdasarkan waktu lamanya kita mengerjakan. Berarti ada 10.000, berarti 10.000 detik ya untuk mengerjakan. Jadi semakin lama kita mengerjakan, maka di sini skornya semakin berkurang. Terus shuffle ini kalau misalnya mau mengacak lagi ya. Nah kemudian ini isi, bisa milih sendiri, anak-anak bisa milih, bisa mau isi, mau medium, berarti lebih kecil lagi. Kalau mau hard itu berarti nanti lebih kecil-kecil lagi seperti ini. Jadi itu tantangannya, jadi saya isi aja. Nah kemudian nanti ini tinggal untuk yang ini susunya tinggal digeser ya Bapak Ibu ya, tinggal digeser saja seperti ini. Kemudian ini yang nah kita tinggal di drag, disusun. Nah ini kan nggak cocok Bapak Ibu ya, berarti ini kita tukar. Nah seperti ini. Nah di sini langsung ada provisiatnya nih, ada sertifikatnya, skornya berapa. Nah ini bisa di screenshot oleh anak-anak misalnya, kemudian dikirimkan kepada kita dan mereka mulai belajar materi tersebut. Jadi prinsipnya sama seperti pada puzzle yang tadi. Kemudian berikutnya kita akan klik yang hangman. Nah di sini cara membuatnya rata-rata sama ya Bapak Ibu, cukup mudah. Di sini kita misalnya yang gampang, kita materi umum aja ya, materi umum misalnya
misalnya IPA misalnya. Kemudian di sini kita pelajari materi apa misalnya gitu, atau lebih ke submaterinya gitu, boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini game words-nya ini tentang, atau di sini umum aja, kemagnetan aja lah yang gampang ya, yang kita sudah ambil dari awal tadi, kemagnetan. Kita pelajari kemagnetan atau istilah dalam kemagnetan. Kemudian game words-nya magnet, lalu kutub magnet, kemudian utara, selatan, kompas, kemudian magnet batang, kemudian permanen. Sementara, nah ini bebas ya Bapak Ibu ya, mau menambahkan apa saja itu boleh. Medan magnet, kemudian Tesla. Nah, jika misalnya kurang, Bapak Ibu boleh menambah lagi nih, add more words. Nah, ini ditambah sebanyak yang mau Bapak Ibu buat. Kalau sudah cukup, maka di sini langsung create my game. Nah, tampilannya akan seperti ini lagi. Kemudian di sini play game. Jadi rata-rata cara membuatnya sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini permainannya akan seperti ini. Di sini lifeline left-nya 5. Lifeline left. Jadi kita hanya boleh salah 5 kali. 5 kali ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada clue-nya, yaitu kita pelajari kemagnetan atau istilah dalam kemagnetan. Maka kira-kira apa aja istilah dalam kemagnetan itu, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Maka misalnya kita klik A, oh ada, mungkin ini magnet. Oke, next level kita klik. Kemudian ini lebih panjang, misalnya kita klik A lagi, oh ada. Terus kita klik misalnya M. Misalnya kita buat salah ya Bapak Ibu 1, kita membuat satu kesalahan, di sini langsung berkurang. Kita salah lagi misalnya magnet, salah lagi. Nah, di sini ada failed-nya, answer was-nya magnet batang, try next word. Tapi di situ tadi agak tidak baik ya Bapak Ibu ya untuk pengajarannya, maka kita bisa langsung skip untuk yang ini. Sepertinya kurang bagus ya untuk poprof yang hangman ya. Yang ini kurang bagus untuk diberikan ya, seperti itu. Ini pendapat saya. Nah, baik, untuk yang selanjutnya sama permainannya Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini ada word scramble. Ini juga caranya sama. Di sini misalnya kemagnetan lagi. Yuk kita pelajari magnet. Kita pelajari magnet. Di sini wordnya misalnya magnet permanen, sifat besi, sifat baja setelah menjadi magnet. Di sini sementara, sifat besi setelah menjadi magnet.
kemudian di sini dia magnetik, benda yang ditolak lemah oleh magnet. Nah, seperti ini. Lalu kalau kurang bisa ditambah lagi Bapak Ibu ya, bisa ditambah lagi sejumlah dengan yang kita mau. Kemudian kita tinggal create my game. Nah, di sini ada clue-nya Bapak Ibu ya, untuk membuat TTS tadi, TTS ataupun word scramble game ya, game ini untuk yang kata-kata yang mau kita masukkan itu tidak boleh, ini your words should not contain spaces, jadi tidak boleh ada spasinya. Nah, ini ada spasinya, maka kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi create my game. Please provide word to create word scramble. Nah, karena tadi di sini kita add more words, maka kalau kosong itu dia juga tidak mau. Jadi kita harus menambahkan kecuali kita menghapusnya di sini. Jika kita hapus, nah ketika kita create maka sudah berhasil. Nah, begini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita play game. Nah, di sini maka permintaannya kita diminta untuk mengurutkan ya, menyusun huruf-huruf ini menjadi sesuatu yang memang diinginkan. Di sini petunjuknya. Kemudian di sini kita bisa mengecek hint, kita klik. Nah, sifat baja setelah menjadi magnet. Kemudian berarti kan tadi apa? M, terus A, G menjadi magnet. Jadi kita klik, kita geser magnet permanen, langsung magnet permanen. Nah, sini ada next word. Kemudian kalau cek ini apa ya, maka kita cek ya Bapak Ibu. Kalau cek, nah cek ini berarti kalau semuanya tuh kita sudah selesai gitu ya, semuanya sudah selesai. Nah, ini skornya 80. Jadi kalau misalnya kita belum menyelesaikan, kita jangan mengklik yang cek seperti itu. Kemudian di sini tinggal diisi namanya, kemudian di submit. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik satu lagi, coba yang brain teaser ya, kita cek. Nah, untuk yang ini saya belum menyiapkan ya Bapak Ibu ya untuk gambar-gambarnya, tapi di sini pertanyaannya bisa berupa gambar, kemudian jawabannya juga bisa berupa gambar seperti itu. Tapi pada intinya sama semuanya. Nah, kalau kita mau mengecek Bapak Ibu, mengecek yang sudah kita buat tadi itu tersimpan di mana sih gitu. Nah, itu mengeceknya kita klik di sini yang ada tulisan nama kita ya. Kemudian kita klik my account, kita klik my account. Nah, di sini ketika kita klik my account, nah itu nanti langsung muncul di bawah ini, misalnya ini ada 11 games yang sudah kita buat. Misalnya ada kemagnetan semua ya. Nah, ini ada perkembangan generatif, kemudian organ reproduksi juga. Nah, ini untuk yang brain game tadi. Kalau di sini kita mau klik yang my game, juga my game-nya jenisnya yang brain games gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu mau mengubah passwordnya ya dirubah di sini, change password misalnya. Kemudian nanti passwordnya itu bisa dikirimkan ke email kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita mau mengedit misalnya ini kemagnetannya mau kita ganti atau kita tambah atau kita kurangi, kita bisa klik edit. Jadi tinggal oke. Lalu nanti di sini kita tinggal edit,
Tapi kalau misalnya kita tidak mau ya nggak apa-apa, atau ada yang ke double, kita nggak mau dihapus, tinggal di delete begitu. Jadi ini saja Bapak Ibu untuk yang prof yang brain games yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga membantu.